Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pelestarian dan perawatan hewan dan tumbuhan. Topik yang akan kita pelajari kali ini ada dua, yaitu pertama tentang pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan dan upaya perawatan hewan dan tumbuhan. Pertama, kita akan pelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi, makhluk hidup yang ada di bumi ini ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Meskipun jumlahnya banyak, tapi pada situasi sekarang ini hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan. Kenapa? Karena sumber daya alam hayati berupa hewan dan tumbuhan itu dimanfaatkan manusia. Untuk apa saja? Yang pertama jelas untuk memenuhi kebutuhan, sudah pasti ya, untuk dimakan, untuk dijual kembali dan sebagainya, yang itu pada akhirnya semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena kebutuhan hidup manusia itu tak terhingga dan manusia itu kadang punya penyakit yang namanya serakah ya. Jadi beberapa jenis hewan dan tumbuhan itu sekarang sudah mulai terancam keberadaannya, sudah mendekati punah, maka perlu dilestarikan. Tadi ya. Yang kedua, selain untuk memenuhi kebutuhan, tumbuhan khususnya itu digunakan manusia untuk membuat lingkungan menjadi sejuk dan segar. Kita kemarin sudah mengibaratkan jika di sekitar kita tidak ada tumbuhan, maka akan seperti gurun ya, seperti gurun pasir yang sangat gersang ya. Kita akan kepanasan kalau tidak ada tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan dan tumbuhan digunakan sebagai sarana rekreasi dan hiburan. Misalnya wisata di hutan ya, atau di taman safari, itu kan hewan ya untuk hiburan, untuk rekreasi. Atau juga misalnya ketika anak-anak ke Wonosobo itu kan bisa rekreasi ke kebun teh, itu contohnya. Itu tadi bukti bahwa sumber daya alam hayati baik tumbuhan maupun hewan itu digunakan oleh manusia, dimanfaatkan. Nah, selain memanfaatkan, kita juga punya kewajiban untuk peduli dalam melestarikan hewan dan tumbuhan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan diantaranya adalah tidak memburu hewan secara liar. Kalau ada burung yang terbang, ya sudah biarin aja, nggak usah buat mainan, ditangkap, dikejar ya, biarin dia hidup bebas. Yang kedua, kita harus merawat semua hewan dan tumbuhan dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga adalah tebang pilih. Kalau menebang pohon ya dipilih yang tua sambil menanam lagi ya, jadi menebang satu juga sambil menanam satu. Selanjutnya ada reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang sudah mulai gundul. Kemudian perlu juga melakukan permajaan tanaman. Dan yang terakhir, ini penting sekali, kita sebagai orang yang peduli harus berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada orang yang melakukan tindakan yang mengancam kelestarian tumbuhan dan hewan. Misalnya dia membunuh hewan-hewan yang ada di hutan, misalnya kita harus berani melaporkan. Kalau kita yang terdekat adalah pada polisi hutan misalnya. Nah, selanjutnya salah satu bentuk pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan adalah melakukan perawatan terhadap hewan dan tumbuhan. Yang pertama bisa kita lakukan pada hewan adalah pertama menempatkan pada kandang yang sesuai. Maaf salah ketik ya itu ya. Menempatkan pada kandang yang sesuai, memberi makan dan minum secukupnya, menempatkan kandang di tempat yang cukup sinar matahari. Misalnya anak-anak memelihara kucing, taruh di kamar terus nggak pernah kena sinar matahari, itu nggak baik ya, harus kena sinar matahari. Kemudian kandangnya dibersihkan setiap hari, nggak boleh jorok ya, kandangnya harus tetap setiap hari dibersihkan. Kemudian jika hewannya sakit ya diobati. Nah, untuk merawat tumbuhan bisa kita lakukan dengan menyirami dengan air secara teratur, memberi pupuk, menyiangi rumput. Menyiangi itu apa? Menyiangi itu mengambil rumput-rumput liar yang ada di sekitar tanaman, atau bahasa Jawanya biasanya istilahnya adalah matun gitu. Kemudian memangkas tanaman yang lebat dan melindungi tanaman dari serangan penyakit dan hama dengan melakukan penyemprotan dan sebagainya. Nah, salah satu
hal yang sudah kita rasakan saat ini adalah efek rumah kaca terhadap bumi, yaitu menimbulkan pemanasan global. Jadi sinar matahari yang disinarkan ke bumi ini tidak semua sampai ke bumi, tapi sebagian dipantulkan lagi keluar sana ya seperti ini karena adanya atmosfer. Tetapi karena banyak hal sekarang ini tidak banyak sinar matahari yang dipantulkan, justru lebih banyak yang masuk dan itu menimbulkan pemanasan global. Sekali lagi saya ulangi, sekarang ini sudah tidak terlalu banyak yang dipantulkan, tetapi banyak yang masuk ke bumi, maka menimbulkan pemanasan global atau ini ya istilahnya gas rumah kaca ini. Jadi menyebabkan ya pemanasan global, suhu di bumi ini semakin meningkat gitu. Apa saja yang bisa menyebabkan? Karena pohon-pohon ditebangi, maka hutan yang gundul kan tidak mampu menyerap karbon dioksida ya. Kemudian adanya pembakaran itu loh, kalau ada yang membakar itu kan menimbulkan asap ya, itu juga tidak baik. Penggunaan pupuk kimia terlalu banyak ya, bukannya tidak boleh tapi tidak boleh berlebihan. Nah, termasuk penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan, kemudian sisa ranting dan dahan ini yang ditebang tadi kan mengeluarkan karbon dioksida, maka suhu yang cukup panas sekarang ini yaitu tadi salah satu akibat dari pemanasan global karena gas rumah kaca tadi. Oleh karena itu kita harus segera memperbaiki bumi ini ya biar tidak semakin parah ya. Maka salah satu caranya adalah dengan melestarikan tumbuhan khususnya dan hewan dengan banyak cara gitu. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terus akan menimbulkan dampak yang semakin berbahaya lagi, adanya perubahan iklim. Seperti sekarang kita sudah merasakan ya, harusnya musim penghujan masih kemarau, panas yang luar biasa dan sebagainya. Itu merupakan salah satu akibat dari pemanasan global dan nanti akibatnya akan lebih buruk lagi untuk kita ke depan. Oleh karena itu kita harus menjaga bumi ini sebaik mungkin. Nah, Bu Guru punya tugasnya siap anak-anak nyari satu barang bekas ya yang bisa diberi tanah. Nah, terus anak-anak cari satu aja tanaman di sekitar rumah anak-anak, bunga misalnya atau apa saja silahkan tanaman, kemudian tanaman tersebut ditanam di wadah barang bekas yang sudah kalian kumpulkan tadi, kemudian tanamannya tadi yang sudah kalian tanam di tempat dari barang bekas tadi silahkan besok dibawa anak-anak di sekolah untuk ditaruh di sekolah ini. Anak-anak besok membawa tanaman atau membawa bunga ya, silahkan tanaman apa saja boleh, bunga apa saja boleh dibawa ke sekolah dengan dari ini barang bekas medianya ya, boleh sepatu bekas, boleh botol bekas dan sebagainya. Besok kita bawa, kita rawat bersama-sama untuk menghijaukan sekolah kita. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.